sertamu dan inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhi kamu, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana pengalaman Bapak Ibu sekalian berhadapan dengan manusia, saudara, atau kerabat, atau kenalan, bahkan manusia yang tidak dikenal sekalipun? Tentu bermacam-macam jawabannya. Namun yang menarik adalah bahwa seringkali ini dibuat kita terganggu oleh pengalaman-pengalaman kita. Seorang ibu pernah sedih hati karena melihat anaknya gejala-gejala mau pindah agama. Lalu suka dengan agama tetangga. Lalu ingin bergaul dengan orang-orang tetangga. Dan ini memang harus kita bergaul dengan mereka. Dan tidak bisa, tidak boleh untuk bergaul. Karena di rumah berapa jam, tapi di sekolah, di masyarakat lebih banyak. Maka harus bergaul dengan mereka. Kalau dikungkung, dikurung, di rumah, diam saja, ya, itu merugikan anak-anak. Karena tidak bisa berkomunikasi dengan lawan jenis, dengan teman-teman sebayanya, dengan yang lain. Maka Bapak Ibu harus berkomunikasi dengan sesama. Itulah sebabnya maka anak-anak pasti dipengaruhi oleh mereka. Bahkan sampai anak-anak kita bahkan ada yang jerumus ke pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Dan ini orang tua menjadi sedih. Nenek-nenek, kakek sedih. Anak-anak muda, anak-anak yang kecil harus tahu ini, bahwa itu menyedihkan orang tua, menyedihkan nenek, kakek, dan seterusnya. Maka kita harus hati-hati dalam bergaul, jangan sampai melebar sayap lalu lepas dari
genggaman orang tua. Orang tua menggenggam agar anak-anak dididik dengan baik, dididik cara Katolik, kalau kita memang Katolik, ngajari dengan baik, doa-doa, tradisi-tradisi Katolik diajarkan pada mereka. Tapi mengapa mereka sampai keluar jalur? Inilah yang menyedihkan. Lalu jawaban saya adalah Tuhan itu Maha Pengasih. Jawaban yang netral untuk saya. Tuhan itu Maha Pengasih. Yang dipentingkan dalam diri kita toleransi. Toleransi. Kita membangun kerukunan dan kedamaian. Inilah inti dari pergaulan kita. Meskipun kita berbeda agama, tidak apa-apa. Asal adalah toleransi, menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sehingga kita tidak perlu terlalu gelisah melihat anak kita kok menyeberang, anak kita kok pergi ke sana, anak kita kok gemar dengan itu. Kita tidak perlu gelisah, asal kita mengajari hal-hal yang indah, mengajari hidup rukun sama saudara, sama teman-teman, sama masyarakat. Harus menyapa, harus gembira, harus bersyukur kepada Tuhan. Maka tidak perlu takut-takut. Kalau kita Katolik, tanda salib, mau makan tanda salib, mau tidur tanda salib, mau ke kantor ke tanda salib. Sudahlah, itu kita kerjakan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, asal hidup kita renyah, enak dipandang mata, tidak menebar kebencian, tidak menebar orang harus bertarung, orang harus agamamu itu seperti itu, menjelek-jelekkan agama lain, menjelek-jelekkan suku-suku budaya yang lain. Tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diajari di sini oleh Tuhan Yesus adalah jangan takut. Lebih-lebih kepada manusia, kita tidak perlu takut. Hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Asal diri kita menjaga kehormatan Tuhan, menjaga tradisi-tradisi yang Tuhan berikan. Kalau kita Katolik, tradisi-tradisi Katolik. Kalau kita agama yang lain, tradisi-tradisi agama yang lain. Itu sudah cukup bagi kita. Karena di surga tidak ada rumah-rumah ibadat, tidak ada agama-agama. Di surga semua orang sebagai anak-anak Allah menyembah Allah. Dan itu adalah benar bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang seperti itu sembrono. Di dalam bacaan pertama tadi nampak Yeremia sedih hati karena masyarakat seperti itu. Bisikan masyarakat, kegentaran terhadap segala jurusan, mengadukan dia. Semua sahabat karib mengintai, tersandung dan itu. Diawas-awasi, jelek semuanya. Tetapi jangan takut. Allah kita selalu melindungi kita. Yang di dalam bacaan pertama kitab Kejadian Perjanjian Lama selalu meng-counter. Kalau Allah seperti ini, Allah pasti menghukum orang-orang yang padahal Allah dalam kita Perjanjian Baru, Perjanjian Modern, Allah selalu memberikan anugerah-anugerah. Karena semua adalah anak-anak Allah. Semua manusia adalah anak-anak Allah. Tidak perlu perbedaan-perbedaan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah adalah pahlawanku, Allah adalah junjunganku. Dan itu semua dilakukan. Maka kita semua dilindungi oleh Allah. Diberkati oleh Allah. Asal diri kita tetap bersetia kepada tradisi-tradisi yang Tuhan berikan.
Dalam zaman ini ada kelompok-kelompok tertentu yang takut terhadap mayoritas yang seperti ini. Waduh, ada takut, ada ini takut. Mayoritas juga begitu, takut kepada minoritas, kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil kok, waduh, bahaya ya kelompok kecil loh, akan berkembang nanti, akan akan ini. Besar takut dengan yang kecil, kecil takut dengan yang besar. Duh, terus ya opo ini? Kok semua takut? Maka ide kita tidak perlu takut kepada manusia. Asal kita benar, asal kita jujur, asal kita ramah terhadap yang lain. Lanjutkan. Semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang berbuat kebaikan-kebaikan, selalu ada tantangannya. Siapa saja, dimanapun saja, selalu ada tantangan. Buat yang kebaikan diremehkan orang, buat kebaikan diremehkan. Pada akhirnya akan terbukti bahwa kebaikan memang mencuat. Tetapi untuk terbukti inilah, kadang-kadang tidak tahan, kudu marah, kudu ngampleng nih, kudu gasai. Tidak perlu kita, maka jangan takut. Kita hidup renyah, hidup saleh, hidup pada tatanan tradisi Katolik, dan itu selalu kita lakukan. Dan sepanjang itu kita lakukan, Tuhan akan menyertai kita. Hati menjadi tenang, keluarga menjadi damai. Kalau itu dilanggar, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan pasti akan memberikan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Pada suatu saat nanti kita akan terjerumus. Oleh karena itu Bapak Ibu, lihat Tuhan Yesus tadi di dalam bacaan kedua menjadi tradisi bagi kita. Yesus yang mati untuk maut, yang mati untuk dosa-dosa kita, dibangkitkan Allah. Hanya 3 hari dibangkitkan Allah. 3 hari untuk menunjukkan waktu yang singkat, cepat. Tidak ada apa-apanya. Maka itu bangkit. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun juga dibangkitkan oleh Allah. Kita pun juga hal yang sama kita lakukan. Kalau kita dihina, dicerca, dimusuhi, dijatuhkan, difitnah, itu adalah hal-hal yang biasa. Tidak pernah orang hidup tanpa itu, tanpa fitnah, tanpa itu. Tidak pernah, pasti ada. Oleh karena itu, bertahanlah, dan jangan takut. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita bersama-sama, yang penting kita berdoa pada hadirat Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas diri orang-orang kita. Tuhan memberkati kita. Amin.